Perkenalkan, saya Dr. Hewan Rianjahansa dengan NDH 33 dari instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang workbook. Pertama, jelaskan 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. Alasan yang pertama, agar timbulnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Alasan kedua, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang melebihi harapannya. Alasan ketiga, agar masyarakat mendapatkan dampak pelayanan yang terbaik dalam pemerintah. Alasan keempat, agar masyarakat sadar untuk menjalankan kewajiban-kewajiban administratif sebagai warga sipil. Alasan kelima, agar masyarakat merasakan kepuasan pelayanan sehingga tidak berdampak negatif pada instansi pemerintah. Alasan keenam, agar masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi sehingga tujuan daerah dapat tercapai dengan mudah. Alasan ketujuh, mendapatkan kepuasan tersendiri setelah melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Tugas kedua, hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia. Tugas ketiga, berikan pendapat Anda terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Konsep responsibilitas dan akuntabilitas memiliki makna yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berasal dari moral individu. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Responsibilitas artinya bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas artinya pertanggungjawaban. Jadi dapat diketahui bahwa responsibilitas adalah faktor internal dan akuntabilitas adalah faktor eksternal. Tugas keempat, bagaimana peran Anda untuk menciptakan lingkungan akuntabel? Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, responsibilitas. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, keseimbangan. Yang kedelapan, kejelasan. Yang kesembilan, konsistensi. Tugas kelima, yaitu tuliskan yang Anda ketahui tentang sinergi perilaku kompeten. Yang pertama, belajar dari uji coba atau learning by experimenting. Yang kedua, belajar dari penggalian atau learning by investigating. Yang ketiga, belajar dari praktik atau learning by practicing. Tugas keenam, jelaskan potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan Anda bekerja. Potensinya yaitu dapat mempermudah dalam melakukan pekerjaan, mendapatkan pengetahuan baru tentang berbagai hal, mempererat tali silaturahmi sebagai sesama pekerja maupun sebagai warga Indonesia. Dengan tantangan yaitu rentan terjadinya konflik dikarenakan setiap individu memiliki karakter yang berbeda. Tugas yang ketujuh, apa yang Anda ketahui tentang The Adaptive Culture Framework? Yang saya ketahui ialah organisasi selayaknya terus melakukan perubahan dan mengikuti perubahan lingkungan. Strategis dalam 9 budaya adaptif antara lain purpose, culture values, vision, corporate values, corporate strategy, structure, problem solving, partnership working, and rules. Tugas ke-8, jelaskan dengan singkat jenis berpikir kritis dan adaptif. Berpikir kritis adalah kecenderungan memandang fenomena secara objektif, linear, dan tidak memberikan pilihan. Jenis berpikir kreatif adalah mencari kemungkinan lain sangat objektif namun memperkaya khazanah yang sudah ada sebelumnya. Biasanya berpikir kritis itu lebih menggunakan otak kiri sedangkan kreatif menggunakan otak kanan. Tugas ke-9, jelaskan bagaimana praktik penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang direspon perubahan lingkungan. Yang pertama, terima perubahan lingkungan kerja mulai dari perubahan dalam cara pandang, cara berpikir, mentalitas, dan tradisi pelayanan publik yang lebih mampu mengimbangi perubahan atau tuntutan zaman. Yang kedua, menetapkan tujuan fleksibel yang dapat diubah setiap saat bila diperlukan. Yang ketiga, mempertimbangkan dengan baik langkah yang akan dilakukan. Yang keempat, kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Yang kelima, tinjau dan evaluasi kerja.
Tugas ke-10, apa saja tantangan praktek dalam WOG? Tantangan praktek dalam WOG yang pertama kapasitas SDM dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, yang ketiga kepemimpinan. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.